Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali pada renungan malam, edisi Rabu 9 Oktober tahun 2024 dari Majelis Resort GKI Sampit. Adapun nats yang mendasari renungan kita pada malam hari ini, sesuai dengan nats GKE, yang diambil dari Ayub 15 ayat 1 sampai dengan 35 dengan perikop pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ayub 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, maka Elifas orang teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Di dalam Ayub 15 kita bisa melihat Ayub mempunyai tiga sahabat, yaitu Elifas, kemudian juga Bildad, dan Sofar. Pada Ayub 15 ini, di mana Elifas mempunyai pendapat dan menuduh Ayub dengan beberapa perkataan yang makin lama makin kasar dan menyakitkan hati Ayub. Elifas menuduh bahwa Ayub tidak berhikmat pada ayat 2-3. Kemudian juga Elifas menuduh Ayub tidak menghormati Allah pada ayat yang keempat. Kemudian kita baca lagi selanjutnya bahwa Elifas menuduh Ayub menentang Allah pada ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian juga Elifas menuduh Ayub sombong pada ayat 7 sampai 10. Dan Ayub dituduh juga sebagai orang yang bejat pada ayat yang 16. Pembelaan Ayub memicu serangan dari para sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Sofar, dan Bildad. Mereka berpendapat bahwa mencela merupakan keangkuhan Ayub, menganggap diri paling berhikmat dan memahami hidup. Menurut Elifas, Ayub sebenarnya tidak memahami rahasia hidup. Kemudian juga menurut Elifas, Ayub begitu angkuh dan tidak hormat kepada Allah. Elifas berkata bahwa sejak zaman nenek moyang telah berlaku kebenaran, bahwa terhadap orang yang bersalah yang akan menderita karena dihukum Allah. Pada ayat 17-24 pada pasal 15. Oleh sebab itu, jangan melawan Allah. Kalau kita bisa melihat pada Ayub 15 ini, Elifas mewakili banyak orang di sekitar kita. Pada saat ini,
Banyak orang yang cepat mengkaitkan suatu peristiwa maupun penderitaan orang lain dengan dosa dan hukuman Allah. Tidak semua penderitaan adalah akibat dosa. Ucapan Elifas mengingatkan kita untuk tidak gampang menghakimi sesama, dan kita harus bersikap sabar serta berserah kepada Allah jika kita mendapat perlakuan maupun dituduh secara tidak adil. Kita tahu kita punya Allah yang akan membalasnya, Allah yang akan mengadilinya. Jangan gampang kita menghakimi sesama kita. Ketika kita berdebat, kadang-kadang kita tidak fokus pada tema yang didebat, tetapi kita termakan emosi dan berkata-kata kasar pada sesama kita. Ketika saudara-saudara kita mendapat kesusahan besar, kita kadang-kadang lari dari kenyataan untuk menghibur, untuk menguatkan. Sebenarnya kita tahu arti dari satu sahabat. Sahabat adalah ketika kita mengalami kesusahan, dia hadir bersama kita. Dia menguatkan kita. Dia menghibur kita. Tidak semua penderitaan adalah akibat dosa. Ucapan Elifas mengingatkan kita untuk tidak gampang menghakimi sesama, agar kita lebih bijak menghadapi hidup ini. Demikian renungan kita pada malam hari ini, untuk kita merenung ke dalam diri kita masing-masing, untuk kita bisa lebih bijak melihat keadaan ini. Apakah kita menjadi seorang sahabat yang bisa menguatkan teman-teman kita, atau kita lari dari kenyataan? Baiklah, dari renungan ini, semoga kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bergantung dengan pertolongan Tuhan, bahwa Allah semua yang punya hidup ini. Marilah kita akhiri renungan malam ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk tidak menghakimi langsung akan hidup yang tidak alami oleh saudara-saudara kami. Kami tahu Engkau punya rencana terbaik di dalam hidup kami. Kuatkan kami ya Bapa untuk menghadapi keadaan hidup ini. Apa yang orang lihat belum tentu benar sesuai apa yang kami jalani. Kami menyerahkan akan hidup kami seutuhnya. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih di dalam perlindungan Engkau. Kami menyerahkan malam ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Dan Engkau membangunkan pada pagi hari, kami melihat akan kebaikan, kemurahan Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kuatkan kami, teguhkan kami, agar kami senantiasa bergantung di dalam pertolongan Engkau saja. Dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan patut mengucap syukur. Amin.